Saya kan mau nonjok nih. Berapa tonjokan? Mau kemana aja terserah. Mau nonjok. Saya mau ke perut karena untuk menghindari cedera, Pak. Jadi gini, terserah Pak Marcel mau ke tonjok kemana juga kan itu. Kamu mau nonjok mah kemana aja bebas. Maksudnya Pak Marcel gitu mau mukul, tapi pukul sama saya gini boleh. Apa? Tapi nggak dipukul di gini aja. Oh, di itu doang. Pak Marcel pas mukul sama saya di gini aja. Terus Pak Marcel mukul. Oh, saya mukul gitu. Begini. Ini guru Tapi besar. ini bukan dipukul sama saya. Guru besar ke Marcel gini dulu. Silakan tonjok. Jadi gini maksudnya, pas Pak Marcel mukul, kayak gini gitu. Boleh. Oh, pas saya mukul gini, gitu. Merah kali ini ada yang menarik nih guys. Di video beberapa waktu lalu, gue bersama Denny Wewe udah membahas tentang ilmu yang gak bisa ditonjok. Dan menurut Denny Wewe, atlet pencaksilat nasional, dia nggak pernah menghadapi orang yang nggak bisa ditonjok. Lalu video tersebut banyak pro kontra nih dari orang-orang awam yang sebenarnya nggak tahu apa-apa. Bahkan banyak yang nge-DM dan komentar di medsosnya Bang Denny ini. Banyak yang bilang, kalau belajar itu sampai ke negeri Cina. Jadi Denny ini malah kayak direndahin, seakan-akan Bang Denny ini pengalamannya masih cetek. Padahal orang-orang awam ini yang nggak tahu apa-apa sebenarnya. Nah, lalu gue tegesin lagi di video berikutnya, gue mempraktekkan bahwa ilmu seperti itu hanya sekedar sugesti. Lalu gue bikinlah di kolom komentarnya seperti ini. Bagi siapapun yang yakin ilmu seperti ini ada, boleh inbox ke email gua buat jadwal ketemu, lalu kita buktiin itu sebenarnya beneran ilmu atau hanya sekedar faktor sugesti seperti yang gue sebutkan di video ini nih. Terus ada juga gue dapat kabar ya, ada orang yang nantang pesulap merah tapi di grup bela diri, di grup bela dirinya dia. Nggak ada guanya gitu kan. Jadi ini sama aja kayak nantang dukun di grup ustadz. Jadi nggak nyambung, bro. Gue nggak ada di sana tapi dia nantang pesulap merah di sana gitu kan. Kan nggak jelas gitu. Nah, akhirnya dari sekian banyak email yang masuk, dari sekian banyak alasan, ada satu perguruan yang kontak gue, yang bersedia untuk membuktikan ilmu tersebut. Nah, sekarang gue udah janjian nih sama perguruan tersebut untuk pembuktiannya. Maka dari itu langsung aja kita ke lokasi. Oke? Oke guys, nah sekarang ini lagi di jalan nih ya. Ini gue udah bersama teman-teman gue di belakang. Wih, ini sebagai saksi ya bro ya. Saksi. Bro, namanya siapa bro? Saksi bisu. Iya, saksi bisu Ali. Indra. Ya. Bro. Apa sih? Kayaknya udah pada kenal gue. Wih anjir. Gaya bener. Oke guys, ya ini juga gue udah bawa ininya ya, emasnya ya. Karena memang kan kalau memang terbukti gue menjanjikan emas beberapa gram lah, nanti ditegasin di lokasi aja. Ini juga mau beli materai untuk perjanjiannya nih, nanti tanda tangannya. Oke, lanjut lagi di lokasi ya. A few moments later. Oke guys, ini udah sampai di lokasinya nih, udah sampai di studionya. Nah langsung aja dari perguruannya sih udah datang juga katanya, udah di dalam mungkin ya. Udah langsung aja ke dalam yuk. Bawa ini kan? Ya, perjanjian nanti di situ. Oh perjanjian lah. Iya, ini mau. Ini gue juga di sini punya sertifikasi. Kan banyak yang ngira tuh gue nggak tahu supranatural, nggak tahu spiritual ya kan. Banyak orang awam di luar sana yang sok tahu atau sok kenal tentang gue gitu kan. Bilangnya pesulap merah kan cuma pesulap, taunya trik-trik doang. Nah, di sini gue bawa sertifikasi gue di dunia supranatural nih, atau di dunia metafisik. Jadi pengetahuan gue di bidang supranatural, metafisik, energi bisa dipertanggungjawabkan. Oke, langsung aja masuk. Iya, kalau Itu yang hajuin tuh yang penipuan ini, yang apa-apa itu. Mereka nggak terdaftar di sini. Karena kalau IBC kan dites dulu. Kalau terdaftar IBC kan dia ketahuan baunya kan. Makanya nggak ada IBC. Ada juga badan hukum. Oke guys, nah sekarang gue udah bersama perguruan perisai batin Indonesia nih. Ini ada guru besarnya Pak. Assalamualaikum. Jangan berkata. Ya, boleh perkenalkan diri Pak? Ini
ini dengan Lili Mulyana, Iya. Guru Besar Perisai Batin Indonesia. Nah, Guru Besar Perisai Batin Indonesia. Dan di sini juga ada pembinanya ya Pak ya. Boleh kenalin diri Pak? Kami dengan Mas Rogi Tega. Ya. Oke, Rogi Tega sebagai pembina Perisai Batin ya. Oke. Pak, boleh perkenalkan diri Pak? Oh, dan nama saya dan sama tadi bagian pengetesan. Oh, pengetesan. Iya. Oh iya, siap. Pak, boleh perkenalkan diri Pak? Muhammad Syarifudin, Ketua Perisai Batin Indonesia. Ketua Perisai Batin Indonesia. Oke, Pak. Teddy Suryatin sebagai anggota. Anggota, oh iya. Saya Wahyu sebagai Wakil Ketua Perisai Batin Indonesia. Oke, siap. Nah, sebelumnya kita mau kenalan dulu sama Perisai Batin Indonesia nih. Dan sebelumnya ini gue tekankan, kita nggak ada settingan sama sekali, betul ya Pak ya? Ya, betul. Serius sih, 100% sumpah demi Allah Azza wa Jalla, ini nggak ada settingan sama sekali. Nah, sebelumnya gue mau kenal dulu nih, Perisai Batin itu apa, dan di luar sana kan banyak juga nih yang kayak ngajar-ngajarin peragaan kayak gini nih. Nah, nanti kita tanya-tanya sama guru besarnya langsung. Pak, Perisai Batin ini udah terdaftar IPSI ya? Udah ya? 2001 masuk IPSI. 2001 masuk Berdiri IPSI. tahun 90. Berdiri tahun 90? Ya. Oh ya, siap. Nah, Pak, kan saya ngelihat di internet nih berita Pak siapa tadi? Pak Mukti. Pak Mukti ini ya. Saya ngelihat beberapa artikel menyatakan ada perguruan-perguruan yang nipu. Ya, Nah, itu bohong, itu abal-abal semua itu. mungkin boleh disebutin atau dirahasiakan atau? Ya, itu yang semua yang abal-abal itu Hah? Perisai Banten, Al-Batin Al-Wali, banyak itu adik saya megang 12 perguruan. 12 Abal-abal. perguruan Ya. yang abal-abal di luar Ya, sana. Mukti Nur Ali itu namanya. Tuh, ya. Jadi hati-hati guys. Nah, Hati-hati pengisian jarak jauh dan video call. tuh. Oh, jadi pengisiannya lewat Ya, video jarak call jauh, katanya. video call dan jarak jauh, hati-hati. Oh ya, Banyak siap. penipuan. Tuh ya, bukan gue yang ngomong ya, bahwa di luar sana banyak yang nipu, betul ya Ya, Pak ya? betul. Nah, nanti terbukti atau enggaknya terhadap gue, kita lihat langsung aja di sini nanti ya. Nah, sebelumnya nih, gue juga mau memperkenalkan diri guys ke kamu semua. Karena di luar sana banyak yang mikir, wah pesulap merah kan pesulap doang, cuma ngambil pendapat dari trik-trik doang gitu kan. Nah, sebelumnya gue mau memperkenalkan diri bahwa background gue dari Reiki. Ini Reiki tingkat ketiga. Kalau gelarnya ini udah S3 di dunia Reiki. Ini pengobatan metode energi. Reiki Master. Bisa dilihat sendiri. Boleh kamera ngedeket. Oke. Jadi untuk supranatural, spiritual, energi dan lain sebagainya, gue bisa mempertanggungjawabkan pengetahuan gue. Dan juga di sini ada gelar hipnotis. Kan di luar sana banyak yang bilang hipnotis settingan, nggak diakui Indonesia. Nah, hipnotis legal guys di Indonesia. Bahkan ada gelarnya. Ini gelar non akademis. Gelar S1-nya CH seperti ini. Gelar S2-nya CHT untuk yang mereka yang mau buka klinik. Gelar S3-nya CI. Nah, ini gelar S1-nya CH untuk kepentingan entertain. Seperti itu. Jadi, untuk pengetahuan gue bisa dipertanggungjawabkan di sini. Oke, nah dan juga di sini kita udah ada perjanjian ya, Pak ya, Ya. dari pihak Perisai Batin Indonesia dan Ilmu Merah. Di sini gue bacain aja satu persatu. Ini juga udah ditandatangani guys, ya. Pakai materai, oke? Oh ya boleh. Dikasih lihat lagi, udah cukup. Nah, di sini gue akan bacakan satu persatu agar jelas nih peraturannya ya. Oke, ini pihak pertama di sini gua Marcel Radival, pihak kedua adalah Rogeri Tega ya. Pak Geri ya. Selanjutnya disebut pihak kedua. Nah, pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian pengetesan ilmu tidak bisa ditonjok. Pihak kedua mengaku atau menyebut ini ilmu laduni asli dan perguruan perisai batin Indonesia yang tertera sebagai anggota IPSI Kabupaten Bandung tersebut dalam piagam penghargaan IPSI Kabupaten Bandung nomor Skep 29 Rek IPSI 2001 yang akan diatur dalam peraturan berikut ini. Nah, pasal 1, pihak kedua bersedia membuktikan ilmu tidak bisa ditonjok atau ilmu laduni dengan cara pihak pertama yaitu saya menonjok dengan pukulan yang keras, serius dan tidak bercanda ke salah satu bagian tubuh pihak kedua. Nah, ini peraturan gue dapatkan dari Pak Geri ya, gue dapat info dari client service. Diminta untuk nonjoknya yang keras gitu. Lalu pihak pertama, ini peraturan kedua ya. Pihak pertama dan kedua memiliki hak untuk merekam, memvideokan serta menayangkan hasil rekaman atau video pembuktian ilmu yang telah disebutkan pada pasal 1 ayat 1 baik di channel YouTube Marcel Radival ataupun di channel YouTube Perisai Batin Indonesia. Jadi udah fix ini boleh ditayangkan ya. Kita berdua udah setuju. Lalu pasal ketiganya, ayat ketiga.
pihak kedua bersedia membuktikan ilmu yang telah disebutkan di pasal 1 ayat 1 tanpa meminta imbalan dari hasil penayangan channel YouTube Marcel Redival. Begitu juga sebaliknya terhadap channel YouTube Perisai Batin Indonesia. Jadi memang hasil penayangannya totalitas nggak ada imbalan apapun atau komisi-komisian ya, karena memang nggak ada settingan-settingan di sini, nggak ada yang dibayar ya. Lalu pasal keduanya nih, ayat pertama, jika ilmu yang berusaha dibuktikan oleh pihak kedua tidak berhasil atau tidak terbukti dan berakhir tertonjok lalu mengalami luka, memar dan sebagainya, maka pihak kedua telah sepakat untuk menanggung biaya pengobatan sendiri. Jadi nanti tetap walaupun gue berusaha nonjok, gue akan berusaha nonjok di bagian yang meminimalisir untuk cedera gitu. Kalaupun nanti tidak terbukti. Tapi kalau terbukti kan gue nggak kena tonjok ya guys ya. Oke. Lalu ayat kedua, pihak kedua telah sepakat tidak akan melakukan perlawanan dalam jenis apapun selama proses pembuktian ilmu yang telah disebutkan di pasal 1 ayat 1 ke pihak pertama. Jadi fix, kita nggak ada berantem-beranteman, nggak ada ribut-ributan ya Pak ya. Apapun hasilnya nanti. Nah, di ayat ketiga, pihak kedua telah sepakat tidak akan memproses ke jalur hukum yang berlaku di Indonesia jika nantinya ilmu tersebut tidak terbukti dan berakhir tertonjok. Lalu yang keempat, pihak kedua dengan sukarela mengizinkan pihak pertama untuk menayangkan video pembuktian yang telah disebutkan di pasal 1 ayat 2 jika nantinya ilmu tersebut tidak terbukti dan berakhir tertonjok. Ya, betul. Lalu ayat kelima, pihak pertama sepakat apabila penonjok mental, kaku dan lemas, pingsan, dan terjadi hal-hal di luar dugaan yang menyebabkan cedera tidak akan menuntut ke jalur hukum. Kalau misalkan ini terbukti dan gue nggak bisa nonjok, gue nggak akan melapor ke hukum. Ini udah tertulis juga. Pihak pertama dengan sukarela mengizinkan pihak kedua untuk menayangkan video pembuktian yang telah disebutkan di pasal 1 ayat 2 jika nantinya ilmu tersebut tidak terbukti ataupun terbukti berakhir tertonjok ataupun tidak tertonjok, mental, lemas, pingsan, atau terjadi hal di luar dugaan yang menyebabkan cedera. Oke. Lalu pasal 3 ayat pertama, pihak pertama bersedia memberikan emas logam mulia seberat 10 gram. Nih, emasnya udah gue pegang ya. Ini udah bisa dicek asliannya di belakang, ada barcode-nya. Oke. Lalu dan mengganti ongkos bolak-balik 2 kali lipat kalau misalkan ini terbukti. Pihak kedua kepada pihak kedua Pak ya. Jadi ongkos pihak kedua gue akan ganti 2 kali lipat kalau ini terbukti. Jika ilmu yang telah disebutkan pada pasal 1 ayat 1 terbukti dengan ciri pihak pertama terhenti, mental, kaku, lemas, pingsan, dan terjadi hal di luar dugaan yang menyebabkan cedera ketika akan menonjok salah satu bagian tubuh pihak kedua, dan atau pihak pertama terpental, mental, kaku, lemas, pingsan, atau jatuh, terjadi hal di luar dugaan yang menyebabkan cedera ketika akan menonjok salah satu bagian tubuh pihak kedua. Oke, jadi di sini tertulis jelas. Ayat kedua, pihak pertama dan pihak kedua memiliki hak sepenuhnya untuk mengedit dengan catatan tidak menghilangkan, merubah kebenaran yang terjadi atau memutarbalikkan fakta kenyataan yang sebenarnya terjadi dan menayangkan hasil rekaman video yang telah disebutkan pada pasal 1 ayat 2. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk tidak menyimpan dendam ataupun emosi sebelum dan sesudah pembuktian ilmu yang telah disebutkan pada pasal 1 ayat 1. Lalu ketentuan penutup terakhir. Ayat 1, pihak kedua tidak diperkenankan beralasan atau melakukan perlawanan apapun untuk membela diri ketika ilmu yang telah disebutkan pada pasal 1 ayat 1 tidak terbukti atau tidak berhasil. Ayat kedua, pihak pertama tidak diperkenankan beralasan atau tidak jadi melakukan penonjokan untuk membela diri ketika kesepakatan ini disetujui. Ayat ketiga, rekaman video hanya dilakukan oleh tim pihak pertama ataupun kedua. Oke, ayat keempat, kedua belah pihak bertanggung jawab atas kehadiran dan akan memberikan kabar melalui alat komunikasi HP atau WA apabila terjadi halangan yang menyebabkan tertunda pelaksanaan. Nah, tinggal 2 ayat lagi nih guys. Apabila dalam perjanjian ini ada perubahan dan atau perbaikan, maka perjanjian ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya. Ayat yang ke-6, pihak pertama dan pihak kedua bersedia diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia jika melanggar aturan yang telah ditertuliskan pada surat perjanjian ini. Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 dan seterusnya. Jadi memang ini udah ditandatangani. Oke, udah dipegang juga ya Pak ya? Betul ya? Oke. Nah, sekarang mungkin mau langsung aja atau gimana nih Pak? Nanti saya testernya ke siapa nih? Pak Guru juga salah. Pak Guru besar langsung atau?
Ke Antin atau ke siapa? Nggak bakal Langsung ini. ke ayahnya. Ini langsung ke Iya, bebas. Guru besar. Oh, ke saya aja. Ke guru besar. Oh iya, aman nih Pak ya, nggak apa-apa ya? Aman. Setuju nih ya? Aman. Udah sesuai ini ya? Oh, siap. Oh iya, siap. Nah oke, guys, yang coba adalah guru besarnya langsung. Wah, sebuah kehormatan nih, luar biasa buat gue ya. Nah, ini boleh dipegang aja mungkin? Ya. Ini berapa tonjokan? terserah. Berapa? Gimana maksudnya? Biasanya. Saya kan mau nonjok nih. Berapa tonjokan? Mau kemana aja terserah. Mau nengok. Saya mau ke perut karena untuk menghindari cedera, Pak. Jadi gini, terserah Pak Marcel mau ke tonjok kemana juga kan itu. Kamu mau nonjok mah kemana aja bebas. Bebas, bebas. Maksudnya Pak Marcel itu mau mukul, tapi Ah. pukul sama saya gini boleh. Apa? Tapi nggak dipukul di gini aja. Oh, di itu doang. Pak Marcel pas mukul sama saya di gini aja. Terus Pak Marcel mukul. Oh, saya mukul gitu. Begini. Mm-mm. Ini guru Tapi besar. ini bukan dipukul sama saya. Iya. Guru besar ke Marcel gini dulu. Silakan Silakan tonjok. Jadi gini maksudnya, pas Pak Marcel mukul, Iya. kayak gini gitu. Boleh. Oh, pas saya mukul gini, gitu. Enggak Terus maksudnya gimana? dulu atau Pak Marcel udah pas nonjok, saya gituin gitu. Oh, gitu. Ininya bukan mukul, kan di situ mukul. Iya. Ini bukan mukul, diginikan aja. Oh, gitu. Heeh. Oh iya, boleh. jadi Marcel mukul A. Iya. Udah baru dorong atau dorong dulu A ke Marcel dulu yang mukul, saya dorongin. Oke. Jaga tuh. Boleh ya. Ya. Pak, boleh agak sini, Pak. Oke, sekarang saya akan coba untuk mukul ya. Nggak emosi ya. Hah? Harus ada sedikit niat. Oh, harus ada sedikit niat. Polos. Ini serius ya, aman ya? Ini berapa tonjokan nih, Pak? Ya gimana mas ya kalau masanya 3 maksimal, tadi udah 1. kalau masanya ada niat sedikit kena tuh. Oh iya, coba. Dapat? Enggak. Enggak ada emosi. Mas, yang kalau jangan main-main. Ini keras, Pak, tadi. Soalnya memang kayak gitu. Oke, langsung aja. Langsung strike gitu. Tarik gitu. Oke. Pukul aja. Dapat? Enggak emosi. Itu udah pulang. Enggak ada emosi, cuman tenaga aja. Jadi kalau emosi kayak gini nih, Dan, kita coba Dan. Jadi untuk membuktikan emosi atau enggaknya dalam perguruan kayak gini gimana? Ini sedikit kayak Idan nih, Dan. Coba. Gini. Jadi kalau emosi itu nggak ada kasih di sini nggak nyala gitu. Kalau ada nyala sedikit kayak gini nih. Niat mencelakai. Dia ada orang gitu. Nih gini kayak gini. Dapat. Nah, ini ada sedikit niat. Tuh, ini bukan rekayasa nih. Iya, yang ngerti, Pak. Nah, ini boleh saya berbicara juga ya, Pak ya? Dalam dunia sulap atau hipnotis, ini kita praktekin juga. Ini disebut body catalepsy kalau dalam dunia hipnotis. Cuma mungkin kalau menurut perisai batin, ini adalah apa, Pak? Ini ya rapat aja kekuasaan Oh, Allah. rapat, gitu. Kecuali kalau gitu mah bilang, Pak, abang mukul ini kaki saya kuat nggak? Nah, itu beda lagi. Maksudnya gimana? Tenang, kaki saya sekuat mungkin. Iya. Marcel tenang aja. Kuat nggak? Oh, saya nggak kuat. Ya, jelas kan Nggak, nggak tenang benar. ini aja kakinya. Jadi bukan saya yang nendang. Enggak, maksudnya saya nendang gini. Heeh. Iya, kan saya nggak belajar bela diri, Pak. Enggak, maksudnya tenang aja ini Tenang sekuat doang. mungkin. Oh, Kaki saya sekuat mungkin, tenaga keluarin. wah sakit sayangnya. Enggak, maksudnya kan kalau itu nggak emosi, maksudnya kan kalau emosi kayak gitu, jadi tenang aja sekuat mungkin gitu. Sekuat mungkin. Heeh. Nanti, oh, siap, terus, Tuh. Saya yang sakit soalnya Ya. nggak belajar bela diri. Kan saya nggak pakai bela diri ini kan, Itu pakai. Itu Enggak. kan belajar juga, Pak. nggak belajar. Oh, iya. Apa masalah bukan ilmunya nggak ada. Iya. Itu tenaga kayak gini, maaf kayak gini nih mukulnya. Jangan lupa. Kayak gitu. Saya nggak belajar bela diri soalnya. Iya, maksudnya. Iya. Kalau emosi gini, sedikit aja Pak Marcel udah kaku gini. Iya. Dan, Ini bukan rekayasa ini. ya, bentar, Pak. Saya boleh jelasin ya, Pak, bentar. Kalau dalam dunia hipnotis, dalam pengambilan gelar saya, guys, sebutan rapat gitu. Nah, itu disebut apa ya? Anchor. Nah, itu disebut anchor. Anchor itu adalah memori yang tersimpan di pikiran Seperti gini manusia. aja, seperti gini kan. Pak Marcel misalnya gini konsentrasi aja, bisa rapat coba fokus ke sini, konsentrasi ke sini sampai masih rapatin. Udah fokus aja ke sini satu titik. Oke. Rapat, coba tarik. Rapat di sini jangan. Nah, sorry Pak, boleh saya jelasin dulu Pak ya? Ya, siap. Nah, dalam dunia hipnotis seperti ini disebut body catalepsy, seperti yang saya bilang tadi. Ini prainduksi atau tes sugestibilitas untuk meyakinkan orang ini mudah dihipnotis atau tidak.
Kalau seperti ini kena, biasanya kita akan lanjut ke proses tidur. Gitu, Pak. Kalau dalam dunia hipnotis, Pak. Tapi kan beda lagi ini kan. Iya. Ada niat sedikit kena gitu. Nah, ini serius ya, nggak ada dendam-dendaman ya? Ya, nggak. Tadi udah dilihat bahwa Ya. kalau menurut perisai batin, karena saya nggak emosi. Ya, ada niat sedikitnya lah gitu. Walaupun saya pribadi udah ngerasa emosi sih tadi, udah berusaha ngumpulin Kalau emosi. emosi itu kata Allah tidak mustahil. Kalau yang seperti ini, Pak, yang tadi terjadi kaku gitu kan, ini kan terjadinya ke murid Bapak ya? Ya tapi kan ini bukan rekayasa. Iya, nggak ngerti. Maksudnya gini, Pak, saya nggak setujunya di dunia entertain ini, ketika kita pesulap, ya, misalkan kita minta bantuan teman kita dikiranya kerjasama, ya kan? Sedangkan kalau pembuktian ilmu seperti ini kok sama teman sendiri nggak dibilang kerjasama. Karena kan kalau maaf ya, kalau saya misalnya saya sama teman sendiri, kan, dulu nggak bisa diresmikan sama IMSI. Iya. Kan IMSI itu pakai niat. Nah, segini, Pak. Nah, ada yang tes kayak gini juga ya, Pak? Ya? Hah? Ada yang kayak gini juga ya, rapat gitu. Gimana? Terus nggak bisa dibuka ya? Iya. Nah, dalam dunia hipnotis juga kita pelajari, Pak. Kayak gini nih, dan nih, gini kan. Nah, ini rapat dibentuk nih ya, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Saya coba sama Pak Michael buka, buka aja. Sekiranya rekayasa atau bohong gitu. Kuat tenaganya. Iya. Ini disebutnya body catalepsy, Pak. Sih, tuh. Jadi tetap bisa, ini masuknya body catalepsy. Nah, sekarang perhitungan ketiga, coba nih saya, tapi mental block sih, Pak. Seharusnya kalau mau nyoba ke orang umum, di sini mungkin ada karyawan orang umum mau nyoba hipnotis. Versi boleh? Atau ke orang Boleh. perisai batin aja kemarin. Enggak, karena perisai batin ini jatuhin mental block ke saya, Pak. Berusaha untuk saya gagal. Nah, hipnotis itu kayak tadi saya nyoba ke Bapak, nggak kena, nggak mental, karena saya punya mental block. Bahwa yang saya pelajari dalam energi harus kemauan, gitu. Harus bisa merasakan energi seperti apa. Nah, gini, Pak. Dalam dunia energi, jempolnya dirapetin. Nah, dirapetin seperti ini, Pak. Ini mah nggak diisi misalnya. Ini yang diisi nih. Enggak. Ini untuk merasakan energi aja. Iya. Rapetin, Pak. Kakinya, good. Ini kalau jatuh nggak apa-apa kan, Pak? Ke belakang. Jangan terlalu jauh, Pak. Di sini. Ya, ini jangan terlalu jauh ya. Oke. Nah, Pak, rasain ya, Pak. Lihat saya. Rasain ya. Seharusnya Bapak bisa ngerasain, Pak. Lihat, saya akan coba untuk dorong, tapi rasain energi kedorongnya. Boleh jatuhin aja, Pak, kalau kerasa kayak ada dorongan. Nah, gitu contohnya. Ini mental block, Pak. Karena- Jadi harus ke orang umum. Jadi ada saya kan di sini, jadi kan reaksi Alvin. Benar juga, Pak. Karena mental block. Jadi memang kayak gitu, guys. Penjelasannya kalau misalkan saya mental block. Saya kayak ini nih, maaf nih, kita duduk sini nih. Maaf, di konsentrasi. Nih. Bintang. Ini bukan rekayasa nih. Iya, ngerti. Ini pegang nih sama ini. Pegang sekuat mungkin. I see. Ini kalau, nah, untuk yang penjelasan ini, Pak, saya pernah ngeliat praktek perisai batin. Ini saya ngomong ke guru Iya. kami langsung nih ya. Dan ini penuh hormat, Pak. Saya sumpah perisai batin. Gimana api, nggak ada api. Enggak, entar. Bentar, Pak, bentar. Saya jelasin dulu. Dalam perisai batin, saya sangat menghormati dari pantangan-pantangan yang dilakukan, Pak. Kayak harus sholat, harus nggak boleh nonton porno. Betul. Itu luar biasa. Gue sangat menghormati banget perisai batin. Tapi untuk uji coba kayak gini, ini masih bisa dijelaskan secara hipnotis menurut saya loh, Pak. Ini menurut saya ya. Karena dari mulai yang tadi kayak gini, begini, itu hanya orang-orang yang suggestible yang bisa terjadi. Karena tingkat suggestibilitas orang ada 3 jenis. Ada yang mudah, moderat, dan sulit. Nah, kalau tipikal saya yang tahu bagaimana metode hipnotis, ini udah masuk ke tingkat sulit. Karena kita udah paham betul bagaimana pikiran manusia maaf bekerja. ya, tapi kan ini masih asli. Bentar, Pak. Bukti, sok. Kalau misalkan saya ngelihat perisai batin dibakar sini ya, Pak. Ya, coba. Ini Lihat. bukan rekayasa. Sih. Gitu, Pak. Jadi kalau untuk saya pribadi, saya juga bisa mengatur pikiran saya untuk fokus ke tempat lain, sehingga saya nggak fokus ke apinya. Tapi kan ini nggak sadar. Gitu, Mas. Pak. Kalau pegang gini kan. Jangan dibakar lah, pegang aja sekuat mungkin. Iya. Kuat Jadi- mungkin, pijit aja tenaganya Jadi- keluarin. Iya, yang ngerti. Ini posisinya, guys. Kalau dalam dunia hipnotis yang terjadi sama korbannya adalah pikirannya sedang fokus ke tempat lain. Fokus ke hal lain sehingga dia nggak terjadi. Ini yang dipakai untuk pengobatan dokter ya. Pengobatan dokter di luar sana
untuk bius tanpa obat bius, Pak. Dengan metode kayak gini, Pak. Jadi pikiran orang difokusin ke hal lain, lalu dibelek-belek perutnya, nggak terasa, Pak. Ya, nah ingat kan ini. Iya, sama kayak gini betul. Sama kayak gini betul. Kalau belum dibuka sampai pagi ya gini aja terus. Iya, ngerti. Nah, itu masuknya kalau menurut saya dari apa yang saya pelajari dan saya memegang penuh gelar saya nih di dunia hipnotis. Kalau penjelasan saya salah, saya berani tanggung jawab bahwa seperti ini masih dalam kondisi hipnotis menurut saya loh, Pak. Ya. Kalau ini bukan, ini kan kewaksan alam. Kalau menurut perisai batin ya ya. ilmu laduni ini. Ilmu laduni ya, oke. Jadi walaupun kita beda pendapat, tapi Ya. di Indonesia kan kita tetap bersatu ya, betul. untuk membuat Indonesia maju kayak Ya, gitu. betul. Jadi- apa-apa selain itu bakal yang tengah juga nggak apa-apa. Yang tengah mana? Coba saya mau Mas Marcel bakar yang lama tadi. Yang mana aja. Saya nggak nanti takut terluka atau gimana. Udah ke Marcel aja, jangan. Sama Marcel aja. Marcel kan di sana. Supaya yang lain. Mas, yang lama aja Mas. Yang lama. Cepatnya Yang bohong. lama aja. Iya, enggak, saya khawatir sih. Saya orangnya nggak enakan soalnya. Gak apa-apa. Hah? Nggak Bukan, apa-apa. nanti dia luka. Enggak, Ya saya paling mudahnya ya melendung. bentar. Iya, saya paham, Pak. Karena ini bakal melendung tetap. Ya, betul. Dalam dunia hipnotis, dia walaupun dibakar, dibelek pun, ini nggak akan terasa, guys. Tapi ketika dia bangun, ini terasa. Gitu. Iya, betul. Itu yang terjadi di Ya, dunia melendung hipnotis. gitu. Betul ya, Pak Iya. ya? Nah, berarti setuju kan? Jadi di sini ada kesamaan pendapat juga, dan walaupun ada beberapa perbedaan pendapat. Gini Bang, rapat tuh ada macam-macam nih gini Bang ya, maaf ya. Nah ini rapat, nah ini rapat kan Bang, Iya. pindahin ke sini. Itu kan kalau nggak rapat bisa goyang, Iya. sekarang pindahin sama saya ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau udah jatuh ini rapat, goyangin. Kan nggak Masih. bisa. Sekarang matanya satu. Bismillahirrahmanirrahim. Pindahin ke mata, matanya satu. Iya, ngerti. Buka sama abang matanya gini, coba. Iya, nggak bisa, Pak, karena memang udah pengaruh Iya. ini belief system yang yang ada di pikirannya gitu, Pak. Nah itu, sekarang pindahin lagi ke sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat. Ini saya kan Iya. ini bengkok posisinya. Sekarang sama abang giniin, coba putarin. Iya, ngerti. Ini body catalepsy kalau dalam dunia hipnotis, guys, disebutnya. Gitu. Iya, boleh di normal. Dah. Nah, kalau saya praktekin harus ke orang umum karena memang kan nggak bawa orang nih. Kalau ke perisai batin, ini udah nanamin mental block agar saya, wah pokoknya dia harus nggak bisa nih gitu. Jadi memang perlu orang umum gitu untuk pembuktian. Kalau dalam sudut pandang hipnotis, kita bisa mengatakan bahwa Pak Idan ini udah terbelief system, udah tertanam belief system atau sistem kepercayaan yang kalau dibilang rapet, seperti yang saya bilang tadi, itu anchor dalam dunia hipnotis akan kaku atau body catalepsy. Karena itu kita juga pakai dalam pertunjukan body catalepsy. Karena kalau misalkan body catalepsy nih, boleh. Body catalepsy kita biasanya berdiri, tegak, terus ada bangku dua, ya. Terus kita ditaruh di bagian atasnya, orang yang badannya gede naik di atas badan kita. Gitu. Itu pernah dipraktekin Deddy Corbuzier juga. Dan itu nyindir dukun. Karena dukun di luar sana mengatakan itu jimat energi pakainya. Oh iya Pak, ini banyak yang ditanyain Pak. Ya. Kalau memang ilmu seperti ini ada, kenapa juara 1 MMA atau UFC mereka bisa ditonjok Pak? Kenapa Ya, nggak kalau- pakai ilmu ini? Kalau dia bisa, nah ya bisa. Saya gunain paling saya kasih pukulan pingsan, Pukulan lukisan. pingsan. Oh, gitu. Bisa itu juga. Tapi asal dia kuat pantrangannya. Oh iya. Jadi kalau dari sudut pandang saya, semua yang terjadi tadi itu masih masuk ke dalam hipnotis. Karena semua kita pelajari yang dari sini, gini, terus ada lagi gini Pak. Terus ada lagi gini kalau dalam hipnotis jadi kaku, nggak bisa nekuk. Nah, itu semua dipelajari dalam dunia hipnotis Pak, gitu. Oh, kayak gini mungkin ini, kayak gini ya. Ini rapat Iya betul, yang kayak gini tekuk betul. gini susah. Iya benar. Ini kita pelajari juga di dunia hipnotis untuk membuat orang umum tapi. Tekukin. Coba kalau ke saya gimana Pak? Bisa? Bisa konsentrasi bisa. Iya, coba. Rapat Konsentrasi kata dia. nggak bisa Iya kan? konsentrasi kan. Iya, jadi memang perlu konsentrasi seperti yang dibilang hipnotis. Ini Nah. masuk dalam dunia hipnotis jadinya. Iya. Untuk karomah, laduni dan sebagainya, gue pribadi percaya. Karena bisa jadi Allah memberikan pertolongan langsung ke hambanya yang sedang dalam kondisi bahaya. Bisa jadi. Tapi ya, kalau untuk dipelajari, gue pribadi, ini menurut pendapat saya Pak. Kalau menurut pendapat saya, dipelajari nggak bisa Pak. Karena memang Allah bisa memberikan bantuannya ke orang, kemanapun yang dia kehendaki. Tidak bisa dipelajari atau dimiliki, kalau menurut saya gitu. Kalau menurut pandangan perisai batin gimana Pak? Ya kalau saya mungkin
udah dari sananya, dari alamnya. Saya dulu ke Tetes Santu tahun 90, datang dari mimpi sama Sunan Kalijaga, suruh puasa 2 tahun. Oh, I see. Buka jam 9 malam, selama 2 tahun itu saya nggak putus. Paling bisa saya ke masjid, Jumatan, udah gitu pulang lagi ke rumah. Selama 2 tahun saya puasanya itu, nggak bisa keluar. Paling keluar bisa ke masjid sama Jumatan. Oh iya. Selama 2 tahun, baru ilmunya diturun-turunkan. Gitu. Oh iya. Jadi mau cari orang nggak? Oke oke. Iya jadi kalau ada. Gua ke depan aja cari Oh iya boleh. Iya boleh. Yang sugestible ya. Cuk. A few moments later. Ya oke. Nah lihat sini pak. Ya. Bayangin ini adalah sebuah besi yang sangat keras, sangat kaku. Ya. Ini kedua tangan bapak sebuah besi yang sangat keras dan sangat kaku. Di tengahnya ini pak, bayangin ini saya kasih lem ya. Lem power glue tahu ya pak ya. Ya bayangin di tengahnya ada lem, bagus. Fokus, semakin lama semakin erat lemnya, semakin lama semakin kering lemnya, bagus sekali. Bagus. Lihat lemnya perlahan mulai kering di hitungan ketiga, maka lemnya akan benar-benar kering. 1. Bagus. 2. Lihat lemnya udah mulai kering. 3. Nah, sekarang lemnya udah benar-benar kering dan Pak, kalau misalkan Bapak coba untuk buka, ini susah banget Pak. Semakin Bapak coba untuk buka, semakin kering lemnya. Ngerti ya Pak? Coba boleh bayangin lemnya kering sekali. Nah sekarang boleh coba untuk buka. Semakin Bapak coba buka, semakin kering sekali. Ya bagus. Semakin dicoba semakin kering banget deh. Gunain bayangan fokusnya bagus sekali. Apa rasanya Pak? Nggak bisa. Keras ya? Keras ya? Coba. Semakin dicoba semakin keras sekali, bagus. Oke? Nah sekarang Pak, setiap kali saya nyebut rapet ya, rasain kondisi seperti ini. Setiap kali saya nyebut rapet, rasain kondisi seperti ini. Ngerti ya Pak ya? Oke, lihat saya Pak. Pak, lihat saya. Setiap kali saya sebut rapet, rasain kondisi seperti ini ya Pak. Lihat saya. Oke, rapet, ingat ya. Oke, lihat sini. Untuk sementara normal dulu, relax, saya tarik. Bisa kebuka? Oke, good. Nah sekarang Pak, relax. Oke, nah sekarang kita coba. Ini yang disebut anchor guys. Pak, coba tangannya seperti ini Pak. Oke, lihat sini. Rapat. Nah sekarang bawa coba untuk buka, tapi semakin lama semakin keras Pak. Semakin dicoba semakin keras. See? Anchor. Kalau dalam dunia hipnotis kita pelajari ini anchor guys. Relax lagi, santai. Nah, coba gini Pak. Lihat saya. Boleh ya Pak, pengetesan lagi ya Pak? Oke. Bisa emosi ya Pak ya? Coba lihat saya. Relax Pak, santai, lemesin aja tangannya, bagus. Jaga keseimbangannya, jangan terjatuh ya Pak. Oke. Dengerin kata-kata saya, gunain fokusnya, gunain bayangannya, oke. Rasain, bagus. Ini relax aja, lemesin Pak, bagus. Lemesin, santai, lihat saya. Ambil nafas. Buang lewat mulut. Relax, santai aja ya Pak ya. Ambil nafas. Buang lewat mulut. Tetap fokus sama kata-kata saya ya Pak ya. Oke, ambil nafas. Buang lewat mulut. Relax dan tidur, tutup matanya. Relax, santai. Tetap tutup matanya, jangan dibuka sebelum saya minta. Relax. Jatuhkan tangannya, relax. Saya akan jatuhkan tangannya di hitungan ketiga. Bagus, lemesin lehernya. Tetap tutup matanya, jangan dibuka sebelum saya minta. Bagus. Jaga keseimbangannya, jangan terjatuh. Di hitungan ketiga saya akan jatuhkan tangannya, dan ketika tangannya jatuh, rasakan tubuhnya semakin relax, semakin santai. Lemesin tangannya, bagus. 1. Relax, jatuhin aja tangannya, relax, bagus sekali. Masuk ke dalam relaksasinya jauh lebih dalam, jauh lebih lap dari sebelumnya. Bagus. Nah sekarang, saya minta di pikiran Bapak, bayangkan orang yang paling Bapak keselin. Mungkin dalam hidup, dalam dunia kerjaan. Bayangkan orangnya yang membuat Bapak marah sekali ke orang tersebut. Bagus. Bagus sekali. Bayangkan orangnya, semakin lama semakin jelas di pikiran Bapak. Bagus sekali. Rasakan emosinya untuk menyerang orang tersebut. Tapi rasakan emosinya aja. Perkuat emosinya, bagus. Karena nanti ketika kamu membuka mata kamu, siapapun yang saya tunjuk, kamu yakin dan percaya bahwa itu adalah orang tersebut. Dan di sini, ini diperbolehkan untuk menyentuh atau menonjok orang tersebut. Tapi pastikan gunakan emosinya. Bagus sekali. Di hitungan ketiga, buka matanya. 1. Dan siapapun yang saya tunjuk,
kamu yakin dan percaya bahwa itu adalah orang yang paling kamu keselin sekali. Ngerti ya Pak? Jika ngerti yang bukan kepalanya. Bagus sekali. Untuk sementara buka matanya 1, 2, 3, buka matanya. Relax. Nah, santai. Gak apa-apa kan ya Pak ya? Gua kesini dulu aja. Biar lega. Boleh, oke Pak. Nah Pak, ini mau coba untuk ini Pak. Ini ada tes terlang, saya nggak enak rasa Pak Yuli soalnya. Mau ada ini, atin. Tes terlang ada nggak? Atin. Untuk Ini nyerang rapatin. Pak, coba lihat sini Pak. Lihat sini. Nah, lihat. Ya kan? Yang Bapak bayangin tadi. Nah, sekarang coba. Ini serius nggak apa-apa Pak. Tonjok aja bagian perutnya tapi. Bisa ya Pak? Oke, ya. Boleh silakan Pak. Oke. Santai. Nah, di hitungan ketiga kembalikan normal. Dan mulai sekarang yang bisa memberikan sugesti hanya saya. Jadi ketika kamu buka mata nanti, apapun yang saya katakan, jadikan hal tersebut jadi nyata dan realita, dan itu aman bagi kamu. Jika kamu mengerti bukan kepalanya. Di tahun ketiga bangun dari tidurnya 1, 2, 3 bangun. Oke, nah masih nggak enakan jadi pikirannya tuh ada jahat itu nggak boleh. Iya, jahat itu nggak boleh. Masih ingat ya? Dia jahat itu nggak boleh. Mungkin dia diajarin ada memori apa gitu kan, sehingga nggak berani jahat. Aman, nggak apa-apa ya Pak ya. Nah ini boleh nih, coba yang kenceng Pak. Nih, yang kenceng nih, kerasin Pak, kerasin. Bayangin ini adalah sebuah besi yang sangat keras, sangat kaku, bisa ya Pak ya. Bagus. Nah di tahun ketiga ini benar-benar jadi keras dan kaku. Yang keras Pak, genggam yang keras, bagus. Jadi ini sebuah besi yang sangat keras dan sangat kaku. Ya. Nah jadi mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun Bapak untuk coba bengkokin, ini keras dan kaku. Dan setiap kali saya bilang rapet, ini akan tetap keras dan kaku seperti ini. Semakin Bapak coba untuk bengkokin, semakin keras Pak. Oke, ngerti ya Pak ya? Ngerti ya Pak ya? Oke, good. Nah sekarang, boleh coba bengkokin, tapi rasain kerasnya, rasain kakunya. Semakin dicoba untuk bengkokin, semakin keras dan kaku. Bagus? Semakin coba dibengkokin, semakin keras dan kaku. Good. Semakin coba dibengkokin, jangan dipaksa banget, nanti patah Pak. Oke. Rasain kerasnya, rasain kakunya, bagus. Nah, di setiap tepukan saya akan normal Pak. Normal. Boleh bengkokin? Nah, gitu. Jadi dalam dunia hipnotis ini kita pelajari juga Pak. Ini disebutnya anchor gitu. Ya walaupun Bapak tadi terima kasih banyak ya Pak ya. Namanya siapa Pak? Sodik. Sodik. Oh iya. Ini totally nggak ada kerjasama ya kita ya. Betul ya? Tadi Bapak di bawah ya? Iya. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Oke, boleh. Oh iya, boleh. Nih Pak Yuli. Oh iya Pak. Topinya. Kirain mau ngambil apa tadi Pak. Ya terima kasih ya Pak. Nah, gitu Pak. Kalau dalam dunia hipnotis kita perlu tahu dulu pikirannya seperti apa. Terus kalau ada memori bahwa nonjok orang itu nggak baik, dia bakal nolak Pak di pikirannya. Gitu. Mungkin kita ada perbedaan pendapat, tapi tetap kita Indonesia. Ya.